Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Cecep Muhammad Yasin di Cecep Muhammad Yasin Channel, yang insya Allah channel yang berusaha untuk mengedukasi jenengan menghadapi fakta-fakta kejadian-kejadian yang ada di lapangan. Kita akan bergerak melalui hukum, budaya, politik, dan seges, dan memperhatikan apa-apa yang terjadi di bawah. Kita memperhatikan pendidikan, kita memperhatikan petani, kita juga memperhatikan nelayan, kita juga memperhatikan pedagang, semuanya. Insya Allah yang mau datang kita akan tampung dan berusaha untuk mengedukasi, menyampaikan, juga menyampaikan kepada mereka-mereka yang harusnya memperhatikan. Khususnya kita akan berusaha untuk menyampaikan kepada wakil-wakil kita yang katanya dipanggil Dewan Perwakilan Rakyat. Ya saudaraku, hari ini alhamdulillah kita sudah membentuk tim untuk pemenangan Anies Rashid Baswedan di 2024. Kenapa harus sekarang? Ya waktunya sekarang kita bergerak. Dan alhamdulillah insya Allah sudah ada 12 provinsi yang sudah bergabung dengan kita, 12 atau 13 provinsi yang akan bergabung dengan kita untuk membentuk barisan Kasaba, kami sahabat Anies Baswedan, yang sesungguhnya terbentuk lama, akan tetapi kita lakukan perombakan lagi karena sudah memastikan insya Allah Anies Rashid Baswedan maju sebagai salah satu calon bakal calon presiden, dan insya Allah berlanjut menjadi calon presiden, dan insya Allah di 2024 semoga aja amin amin ya rabbal alamin Anies Rashid Baswedan terpilih menjadi presiden Republik Indonesia mulai dari sekarang. Ya alhamdulillah Kasaba didukung oleh banyak ulama, banyak kiai, ya, banyak ustadz yang tergabung di tempat kita. Di sini digawangi insya Allah oleh salah satunya adalah tokoh besar di Indonesia, yaitu Kiai Haji Khoirul Anam. Beliau adalah ketua umum PKNU. Yang kedua, beliau pernah menjabat sebagai ketua pengurus wilayah PKB Jawa Timur, dan beliau juga pernah menjabat sebagai pengurus wilayah Ansor Jawa Timur. Beliau jaringannya sangat luas di seluruh Indonesia. Insya Allah ini akan menjadikan magnet tersendiri bahwa di kalangan agamis dan lintas agama insya Allah akan bergabung dalam kami sahabat Anies Baswedan, karena sosok Kiai Haji Khoirul Anam dikenal sebagai pribadi yang diterima oleh semua kalangan. Iya saudaraku, mari yang mau mendaftarkan diri, mau bergabung, silahkan WA 081 228 228 784. Sekali lagi, siapa yang mau bergabung silahkan WA ke 081 228 228 784. Insya Allah kita akan mengakomodir seluruh kepengurusan yang ada. Silahkan sebutkan nama, alamat, dan nomor telepon serta kabupaten, kota, dan provinsinya. Nama, alamat, kabupaten, kota, dan provinsinya. Kita akan bagi-bagi semuanya. Suksesnya Anies Rashid Baswedan di 2024 adalah sukses kita semua, sukses seluruh rakyat Indonesia untuk menuju kepada perubahan. Ya, sahabat Cecep Muhammad Yasin, mari kita buka hari ini. Kasaba akan membuka dengan saya sebagai perwakilan dari Kasaba, kebetulan ditunjuk sebagai ketua harian atau wakil ketua 1 setelah Kiai Haji Khoirul Anam. Di bawahnya ada saya. Kalau tidak ada perubahan, insya Allah saya adalah ketua harian kami sahabat Anies Baswedan. Kenapa kita mendukung Anies Baswedan? Ya, banyak yang akan saya ceritakan. Ini adalah salah satunya. Di harian ada tulisan seorang sahabat kita,
Lius Sungkarisma. Beliau sosok yang nasionalis, menulis ini ya, menulis di harian Remol dengan judul Anies Tegas Tapi Ramah. Silakan cari tulisannya, tinggal ketik di Google Anies Tegas Tapi Ramah. Insya Allah akan keluar tulisannya ya. Jumat 4 Februari 2022 ya, ini Jumat 4 Februari ya, ini sebelum saya copot barusan beli ini ukuran kacamatanya ini saudaraku. Jumat 4 Februari 2022 saya bacakan ya. Kata Lius Sungkarisma ya, Anda nggak pernah dengar Anies marah-marah kan? Nggak bakal ketemu, karena Anies memang bukan pemarah. Dia lembut, ramah, dan santun. Bahkan kepada orang yang suka maki-maki sekalipun, Anies tetap bersikap baik. Kalau Giring atau Ardi Armando nih, kalau jumpa Anies, pasti disambut dengan senyum. Begitulah Anies, suatu karakter yang harus kita contoh bersama. Kalau gubernurnya ramah, warganya mesti ramah. Kalau gubernurnya pemaaf, warganya mesti pemaaf. Karakter Anies ini lama-kelamaan akan memberi pengaruh pada warga Jakarta, bahkan mungkin kepada seluruh rakyat Indonesia. Cocok ini. Kalau beliau menjadi presiden, beliau tidak akan main tangkap, main lapor, dan polisi akan tidak, istilahnya tidak memburu mereka-mereka yang memasukkan dalam kategori kritik ya. Kembali terus ya. Kita butuh seorang pemimpin yang punya karakter seperti Anies. Ini membuat Jakarta adem, di demo nggak marah, dicaci maki diam. Ini top banget ya. Tapi kalau menyangkut soal aturan, Anies orang yang sangat tegas. Nggak bisa dibelokin, ya reklamasi dan aksi dibabat habis. Apa yang menyangkut soal pelanggaran hukum, Anies sikat, nggak pandang bulu. Ini fakta saudaraku ya. Babat habis reklamasi, babat habis yang bisa. Kalau dikalahkan ya mungkin ya dikalahkan oleh pengadilan lah, karena suatu sebab, karena bukan kebijakan beliau. Alexis pun dibabat habis sampai sekarang. Ini orang lurus, susah disogok, komunikasi oke, tapi kalau sudah nego untuk hal-hal yang berpotensi merugikan negara, dia tolak dengan tegas. Begini baru pemimpin yang benar. Orang kadang bilang, Anies Jawa banget, Anies Islam banget. Gue kasih tahu ya, Anies meskipun lahir dan besar di Jawa, tapi nggak pernah bersikap diskriminatif. Anies nggak pernah nanya asal-usul orang, yang dilihat itu integritas dan kapasitasnya, bukan Jawa non-Jawa. Dengan gue, Anies deket, suka ngobrol. Dengan Zeng Wejian, ini orang yang, sosok yang sangat mengkritik Anies ya, selalu menjelek-jelekan Anies di lewat tulisannya. Saya baca itu ya. Dan dia dulu pendukung Prabowo, nggak tahu kenapa kok tahu-tahu begitu Pak Jokowi dinyatakan menang oleh KPU, dia merapat ke sana. Saya nggak tahu lah. Dia pernah bertemu dengan saya dan sebagainya, tapi ya begitulah kondisinya. Tahu-tahu dia merapat dan menjelek-jelekan Anies salah satunya. Meski Ken kadang suka kritik dan menyerang, Anies tetap ramah dan terima dia sebagai sahabat. Diterima. Tulisannya ngeri sih. Dengan pendeta dan ulama, Anies juga dekat. No rasis. Ya. Emang lu pernah ditanya Anies soal agama? Kagak mungkin pernah. Ditanya Anies? Kagak pernah juga. Soal agama itu urusan lu, urusan individu masing-masing. Soal etnis itu takdir Tuhan dari orok. Anies memberi perhatian ke vihara, gereja, masjid, dan semua tempat ibadah. Anies pun datang ke tempat-tempat ibadah itu pada momen tertentu, meskipun kadang disalahpahami orang yang nggak terlalu ngerti tentang agama. Ke vihara dan gereja dianggap merusak akidah. Ke masjid dibilang politik identitas. Begitulah kalau orang selalu berpikirnya politis. Di matanya selalu ada yang salah. Ini bagi mereka yang berpikir bahwa tidak tahu jabatan gubernur itu membawai semua agama. Jadi kita tidak bisa kalau gubernur siapa, katakanlah seperti Ustadz Nur Mahmudi. Ya beliau ya sering masuk ke gereja juga untuk meresmikan dan sebagainya, karena dudukan beliau waktu itu adalah wali kota. Begitu juga Anies sebagai seorang gubernur ya. Dan itu memang tidak dibuat-buat Anies. Memang Anies selalu membaur kepada siapa saja. Kepada semua pemeluk agama, Anies berlaku sama, egaliter sekali, ramah kepada semua warganya. Kepada orang-orang musyajah ramah, apalagi pada yang tidak musyinya.
nggak apa-apa Anda menyerang saya, yang penting Anda ikut berkontribusi terhadap Jakarta. Begitu kata Anies. Ini artinya Anies menganggap dirinya nomor sekian, yang penting lu pada berbuat untuk Jakarta. Seolah Anies ingin bilang, nggak apa-apa lu caci maki gue, yang penting lu bantu berbuat untuk Jakarta supaya kotanya makin maju dan warganya makin bahagia. Itu yang utama. Nah, ini tulisan ini adalah penulis adalah tokoh Tionghoa yang juga koordinator Tionghoa anti korupsi, koordinator Tionghoa anti korupsi. Keren. Tulisannya Bang Lius Sungkarisma. Saya beberapa kali ketemu beliau dan alhamdulillah cukup dekat, dan saya sangat terkesan sama beliau. Beliau sosok yang nasionalis banget lah. Kalau dibilang contoh nasional ya ada di diri Lius Sungkarisma ini. Jadi saya tahu jalan pikirannya beberapa kali. Orang berbicara apa saja tentang Lius Sungkarisma, tapi Lius Sungkarisma selalu tabayun. Ketika beliau pengen mendengar siapa sih IBHRS, maka beliau mendekat. Siapa sih kami ini para yang ikut aksi-aksi kegiatan aksi bela Islam, beliau ikut mendengar bahkan berbicara, dan saya sempat juga berbicara ketika beliau datang ya, termasuk juga kepada Anies. Beliau datang, ini nyatanya beliau di fotonya ini ada dengan Anies dan Zheng Wejian. Dan ingat, Zheng Wejian ini atau Ken ini adalah sosok yang sepertinya anti anget. Kalau saya lihat tulisannya anti Anies banget lah. Tapi di foto ini kelihatan sekali sama Anies dijamu, diperlakukan baik ya. Dan Anies tersenyum seperti tidak ada beban, bahwa di sampingnya ini setelah Lius Sungkarisma, di sampingnya sebelah kanannya ini adalah sosok yang selalu mengkritiknya dengan tanpa dasar. Ya, dengan pemikirannya dia mencoba untuk ya saya pikir termasuk dalam kategori buzzer RP katanya teman-teman. Walaupun dulu saya dekat ketika dia ada di kubunya 02 waktu itu. Sudah kita lupakan tentang 02, yang jelas hari ini kita berbicara masalah sosok Anies ya. Sosok Anies inilah nyata, saudaraku, bahwa Anies Rashid Baswedan itu adalah sosok yang keras tapi ramah dan tidak intoleran. Ini disaksikan, dikatakan. Kalau Anda tidak ingin paham lagi, silahkan datang kepada Lius Sungkarisma. Jangan dengarkan kata-kata yang memang ada kepentingan. Yang memang ketika saya tidak pernah merasakan, saya itu terus terang aja, siapapun yang datang kepada saya, tidak peduli itu agamanya apa, etnisnya apa, tidak pernah saya tanya. Selalu saya katakan, Anda saya bela, Anda berusaha untuk saya wakili, dan kalau Anda kuasa sama saya akan saya wakili. Dan beberapa teman-teman saya, ada teman SD, teman SMP, bahkan ada yang pendeta, itu saya bela. Sampai di persidangan itu saya membelanya, dan alhamdulillah bebas. Keluarganya sampai sekarang juga baik dengan saya, dan mereka pun terkesan. Itu waktu itu pembelaan saya juga pro Deo ketika dia dikriminalisasi oleh salah satu pengusaha ya, tapi nyatanya menanglah dia. Kembali lagi, dengan tidak mengurangi rasa hormat, fakta-fakta tentang Anies ini yang kata mereka adalah apa ya, pendendam. Saya tertawa aja. Ada tulisan ketika Anies jadi gubernur itu pendendam katanya. Tapi mereka tidak melihat ini fakta ini. Kalau Anies pendendam tidak mungkin mau menerima sosok yang bernama Zheng Wejian ini. Ken kalau dikenalnya orang itu Ken ya. Zheng Wejian atau Ken ini ya tulisannya bolehlah dilihatlah. Tulisannya banyak yang narasinya itu menyudutkan Anies Baswedan sebagai seorang gubernur, tapi Anies menerimanya dengan tangan terbuka. Kalau Anies pendendam tidak akan mungkin. Ini saudaraku yang saya katakan bahwa tulisan mereka para buzzer itu cenderung memojokkan, cenderung menyesatkan. Dan kalau saya bilang bahkan itu sesungguhnya sudah menyesatkan. Ini saya katakan bahwa nyata Anies Rashid Baswedan bukan sosok yang pendendam. Dan banyak fakta-fakta di lapangan, beliau bukan sosok yang benci dengan lawannya, tidak ada dendam. Bahkan beliau pernah mengatakan, Ahok adalah lawan saya, tapi bukan musuh saya. Ini hebat sekali.
Ahok adalah lawan saya, bukan lawan dalam hal lawan dalam persaingan ketika perebutan kursi Gubernur DKI Jakarta, tapi bukan musuhnya beliau. Ini jelas, saudara itu. Nah, fakta tulisan daripada Bang Lius Sungkarisma atau Pak Lius Sungkarisma itu membuktikan bahwa sosok Anies itu bukan sosok yang intoleran. Dan saya juga tidak paham apa yang dimaksud dengan politik identitas, tapi saya yakin politik identitas tidak bisa disematkan pada Bapak Anies Rashid Baswedan, dan itu terbukti terpatahkan dengan sosok Anies Rashid Baswedan yang menerima semua agama, menyambut semua agama. Dalam arti kata sebagai gubernur, dia menghormati, sebelum jadi gubernur pun menghormati semua agama, tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain, semua sama. Inilah nyata sosok Anies Baswedan yang menurut Lius Sungkarisma adalah sosok pemimpin yang tegas. Anies tegas tapi ramah. Keren. Anies tegas tapi ramah. Itu dari saya. Salam persaudaraan, salam sehat, salam merdeka, salam berkedaulatan. Salam dari kami, sahabat Anies Baswedan. Cecep Muhammad Yasin menyampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musuh kita adalah kesewenang-wenangan, korupsi, dan penyalahgunaan narkoba.